Berdiri, beri salam. Selamat pagi Pak Surya. Selamat pagi. Oke anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Untuk doa Bapak kita setuara ya, doa itu coba kalian ya. Ya. Oke. Ya. Put your hand and close your eyes. Let's pray together. Lord, give us strength to face our life today and guide us in every lesson. Amen. Open your eyes and up this one. Teman-teman kita tiapkan yang lagi berbuka. 1, 2, 3. Oh, yes. Oh, yes. Hari makan Indonesia. Oke, berikutnya Bapak minta juga satu orang untuk ketua PP-nya ya. Jadi sebagai untuk meningkatkan karakter, mari kita menyiapkan dapur PP. Ayo satu orang, siapa yang coba? Ayo, udah. Udah. Semuanya ya. Oke, berdiri aja deh. Berdiri. Tubuh PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih ya. Terus berikutnya supaya kita tambah semangat, mari kita menyanyikan satu lagu kebangsaan. Nah, lagu yang paling gampang ya buat kalian, yaitu Garuda Pancasila. Nah, di sini siapa yang pintar? Oke, Iwan ya. Iwan, di sini ya. Iwan untuk memimpin lagu Garuda Pancasila yang semangat ya. Berdiri dari semuanya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Terima kasih ya, Iwan. Oke, jadi hari ini kita bertemu lagi ya di pembelajaran IPAS. Ya, tapi sebelum itu Bapak mau tanya kalian, apakah di sini ada yang absen, tidak masuk? Ada. Siapa? Oh, lumayan ya. Kenapa dia? Kira sakit. Oke deh. Ya, biar gampang di sini Bapak langsung presensi kalian. Nanti silakan yang hadir angkat tangan ya. Turadanan. Hadir? Ya. Go Iki? Ailit? Go Bagus? Brayat? Jeslit? Danes? Dika? Dika yang ini. Oke. Danis? Hadir. Renan? Giovanna? Devin? Hadir. Ardika? Nero? Nero. Kenapa Nero?
Oke. Kire. Oh, Kire sakit ya kemarin ya. Terus Nita, Tika, Yuan, Hadir. Yuki, Tata, Hadir. Valerit, Hadir. Danen. Hadir. Oke. Jadi bagi teman-temannya yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh ya. Oke, lanjut berikutnya adalah di sini kemarin sebelumnya juga kita sudah memperkenalkan materi sedikit tentang benua ya buat kalian ya. Tapi alangkah baiknya di sini sebenarnya Bapak udah sediakan beberapa media buat kalian ya. Jadi nanti ada PowerPoint yang berisikan gambar tentang benua, materinya yang kita akan bahas. Di sini juga Bapak bawakan global ya, jadi global. Kenapa Bapak bawakan global? Oke, kalian berpikir bahwa global itu berarti kita akan membahas tentang peta gitu ya. Mungkin kalian sudah tahu tentang peta ya. Waktu kelas 5 itu ada materi tentang peta. Tapi kalau kelas 6 kita membahas materi terkait dengan benua ya. Jadi ada yang tahu kira-kira benua itu apa? Coba. Benua adalah daratan yang paling luas di bumi. Daratan yang paling luas di bumi. Oke? Halo Andika? Benua adalah daratan yang sangat luas. Daratan yang sangat luas ya. Kalau pulau mungkin berbeda ya. Kalau kita tinggal di sini di Pulau Bali, jadi pulau itu bisa dikatakan sebagai bagiannya. Nah, mungkin kalian udah sedikit membayangkan materi yang kita bahas terkait dengan benua itu ya. Jadi apa sih bedanya benua dengan pulau? Terus nanti seperti apa nanti konteks benua itu bisa ada gitu kan? Jadi karena dulu sejarahnya seperti apa ya? Di sini nanti kita akan bahas juga pembelajaran. Jadi kalian ini udah Bapak bagi menjadi beberapa kelompok supaya nanti bisa lebih efektif dalam penguasaan materi ya. Oke, sebelum lanjut di sini Bapak juga akan memperkenalkan terkait dengan tujuan pembelajaran yang nanti mesti kita akan capai ya. Jadi di sini pembelajarannya yaitu terkait dengan mengenal negara-negara di dunia, di benua ya. Nah ini tujuan pembelajarannya agak samping ini ya. Bisa kalian lihat di situ ya. Nah, jadi nanti diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian itu mampu untuk memahami pembagian 6 benua di dunia. Jadi ada 6 benua di dunia. Terus berikutnya itu dapat menunjukkan letak dari ke-6 benua pada media papan. Nanti Bapak akan tampilkan gambar benua ataupun nanti bisa kalian tunjukkan melalui global ya. Terus berikutnya kalian tuh dapat menyebutkan setidaknya ada 3 negara lah ya di setiap benua itu. Ya nanti ada pembagian masing-masing benua. Nanti kalian itu Bapak bagikan juga tugas buat kalian melalui kelompok ini ya. Oke. Nanti itu yang mesti bisa kalian capai dalam pembelajaran kali ini ya. Oke, supaya lebih semangat, mari kita lanjutkan dengan sedikit pendinginan ya, dengan ice breaking, yaitu tepuk semangat ya. Jadi yang nanti di sini kalian pastinya supaya lebih fresh lagi untuk mengikuti pelajaran. Oke, Bapak langsung aja pimpin ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, siap belajar ya. Jadi kalian Bapak harapkan sudah siap belajar untuk mengikuti pembelajaran tentang benua, yaitu materi IPAS ya, IPAS kali ini. Oke? Tolong kalian perhatikan. Di sini ada topik benua ya. Jadi semestinya kalian udah tahu apa itu benua dan bagaimana pembagian wilayah di setiap benua ya.
sedikit penjelasan buat kalian bahwasanya benua yang ada di bumi yang sekarang itu ada 6 benua. Yang dulunya itu merupakan salah satu daratan yang sangat luas yang tak terbagi. Dan itu disebut dengan istilah Pangea ya. Pangea itu adalah sebuah daratan yang sangat luas yang tak terpisahkan dulunya. Ya. Di mana seiring dengan perubahan waktu ada yang namanya tenaga endogen. Jadi tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, di mana terjadilah pergeseran lempeng bumi ya. Jadi seperti kita tahu ada beberapa lempeng bumi yang ada di wilayah kita. Ya, salah satu contohnya karena benua yang kita nanti akan bahas itu misalnya adalah benua Asia, benua Eropa yang merupakan salah satu daratan yang memiliki satu lempeng yang disebut dengan istilah lempeng Eurasia. Ya. Jadi ini nanti kenapa kok bisa ada seperti itu? Itu karena ada pergerakan lempeng sehingga ada perubahan dari bentuk muka bumi kita ya. Jadi mungkin kalian sudah tahu bagaimana pembagian wilayah di setiap benua. Mari kita lihat di sini ya. Jadi secara umum benua itu adalah beberapa daratan yang memiliki wilayah yang sangat luas dan itu berada di permukaan bumi. Sementara untuk bagian dari benua itu terdiri dari ada benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dan juga benua Antartika. Di mana setiap benua itu nanti memiliki karakteristik tersendiri. Bisa kalian lihat di sini ya. Jadi bisa kalian amati melalui media di sini ya. Di sini ada gambar dari peta benua ya, peta benua. Bisa dibilang demikian. Di sampingnya itu ada globo. Nah, untuk yang lebih jelasnya di sini kalian bisa lihat amati lewat globo ini ya. Bapak mau tanya sedikit terkait dengan 6 benua ini ya. Kalian bisa lihat di sini di depan ada benua udah diisikan dengan nomornya ya. Ada nomor di sini 4, 3, 2, 1, terus di sini ada 5 dan juga ada 6. Ya, oke. Ada benua Asia. Nah, benua Asia itu ditunjuki oleh nomor berapa? Nomor 4. Terus ada benua Eropa ditunjukkan nomor 3. Terus ada benua Amerika ditunjukkan oleh nomor 1. Jadi ada di sini ya, yang utara dan juga selatan ya. Terus ada benua Afrika ditunjukkan pada nomor 2. Terus berikutnya ada benua Australia 5. nomor 5 ya. Dan terakhir itu ada benua Antartika yang ditunjukkan oleh nomor 6. Jadi bisa disimpulkan di sini kita lihat bahwa benua Antartika itu ada di bagian kutub selatan ya. Kutub selatan. Oke, berikutnya kita lihat dari sedikit penjelasan ya dari setiap benua, mengingat di masing-masing benua itu memiliki karakteristik tersendiri. Kalian bisa amati di depan benua Asia. Yang pertama itu adalah salah satu benua yang terbesar yang ada di bumi ya. Benua yang terbesar, sehingga benua Asia itu terbagi menjadi berapa bagian? Ada berapa bagian benua Asia? Kita lihat di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 bagian benua Asia ya. Sementara kalau kita lihat bila digabungkan luas daratan dan lautan di Asia itu mencapai 8,7% dari luas dunia ya. Jadi lumayan luas itu. Karenanya itu dibagilah menjadi 6 bagian sebagai bagian wilayah dari benua Asia, yaitu terdiri dari Asia Barat, Asia Timur, Asia Utara, Asia Selatan, Asia Tengah dan Asia Tenggara. Kalau kita lihat di sini, kalian itu tinggal di benua Asia, yaitu tepatnya di Asia mana? Tenggara. Asia Tenggara. Oke, Asia Tenggara. Asia Tenggara itu terdiri dari beberapa negara ya. Kalau sekarang itu sudah 11 negara yang masuk di dalam bagian dari Asia Tenggara. Nah ini
perlu kalian ketahui karena ini berkaitan dengan di mana kalian tinggal ya. Oke, itu untuk benua Asia. Sementara kalau kita lihat dari segi geografis, benua Asia itu cukup bagus karena memiliki iklim yang khususnya Asia Tenggara. Kita lihat itu iklimnya ada iklim tropis ya. Tropis yang memiliki 2 musim, di mana ada musim penghujan dan juga musim kemarau. Ini kondisi geografis yang menguntungkan terkait dengan yang terdapat di benua Asia ya. Letak strategis, tanahnya subur ya. Sehingga kalau kita lihat rata-rata juga penghasilan dari penduduk benua Asia khususnya Asia Tenggara itu di sektor pertanian ya, agraris. Sampai juga dari sektor maritim dan juga pariwisata. Oke. Kita lanjut berikutnya dulu ya. Ada benua Amerika ya. Amerika itu dikatakan sebagai salah satu benua terbesar nomor 2 ya. Nomor 2 setelah benua Asia. Di mana nama Amerika sendiri itu diambil dari orang yang pertama kali menjelajah, yaitu Amerigo Vespucci ya. Sementara kalau kita lihat perekonomian itu terkait dengan sosial dan budaya maupun perekonomian, kita lihat di Amerika itu sangat berkembang dengan baik ya. Jadi kita lihat salah satu wilayah benua Amerika yang dikenal itu adalah Amerika Serikat ya. Amerika Serikat salah satu negara adidaya yang memiliki kemampuan sektor perekonomian yang sangat bagus sebagai negara maju ya. Yang ada di benua Amerika bagian mana tuh? Amerika. Apakah itu utara, tengah, atau selatan? Kalau Amerika Serikat? Amerika Utara. Amerika Utara ya. Disebut juga sebagai salah satu benua yang memiliki Amerika Latin. Nah itu karena dia itu masih mempertahankan budaya kehidupan sosial budayanya ya. Jadi bahasa Spanyol, itu Portugis itu masih ada di situ. Nah inilah sebagai salah satu benua yang memiliki kehidupan sosial budaya yang bagus juga ya. Nah itu terkait dengan benua Amerika. Nanti untuk fakta-fakta unik kalian nanti yang mencari ya, terkait dengan fakta unik yang ada di benua itu apa aja ya, julukannya apa, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Oke. Benua Amerika. Selanjutnya kita masuk ke benua Afrika ya. Benua Afrika itu merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua terbanyak. Jadi jumlah penduduknya terbanyak nih, kedua setelah benua Asia. Itu artinya tingkat pertumbuhan penduduk dari benua Afrika itu cukup pesat ya. Untuk karakteristik geografis, jadi seperti kita tahu bahwa benua Afrika itu memiliki kondisi geografis yang tidak menguntungkan sebenarnya, karena terdiri dari wilayah gurun yang luas. Kita tahu namanya gurun Sahara ya, gurun Sahara. Sementara juga memiliki satu buah sungai terpanjang, yaitu Sungai Nil ya, Sungai Nil. Namun demikian, kita tahu karena Afrika itu memiliki kondisi iklim, karena terdiri dari wilayah gurun menyebabkan iklimnya itu cenderung ke wilayah yang memiliki iklim kemarau ya, mengakibatkan curah hujannya sedikit, sering terjadi bencana kekeringan ya, kekeringan. Tanahnya tidak begitu subur sehingga warganya di sana merupakan sebagian besar adalah di bawah garis kemiskinan, sehingga banyaklah terjadi kelaparan dan lain-lain ya. Jadi itulah karakteristik dari benua Afrika. Karena juga cuacanya agak panas, sehingga benua ini juga sering dijuluki sebagai benua hitam ya, benua hitam. Bukan sisi gelap dari benua itu ya, tapi adalah karena sebagian besar penduduknya memiliki warna kulit yang cenderung gelap gitu ya. Itulah dia benua Afrika. Sampai di situ ada yang perlu kalian tanyakan dulu? Dah? Oke. Nanti lebih lanjut tentang letak yang lebih akurat nanti kita diskusikan sambil menunjukkan nanti di Globo ya.
Oke, berikutnya kalau gitu kita lanjut ke benua Antartika. Benua Antartika ya. Jadi benua Antartika kalau kita amati dari globe ini dia itu berada di bawah ya. Di bawah di sini ada tulisan Antartika, yaitu berarti di kutub selatan. Kalau di sini namanya utara, di sini selatan ya. Oke, di kutub selatan bumi. Nah, itu di kutub selatan. Ini artinya apa? Wilayah benua Antartika itu cenderung memiliki suhu yang ekstrem dia, ekstrem. Jadi kalau kalian amati di sini, di situ ada gundukan gunung-gunung es, ya, glacier. Nanti kalau dia itu suhunya menjadi ekstrim, itu bisa minusnya sampai 40 derajat bahkan itu kan. Sehingga tidak ada manusia yang mampu bertahan di situ dalam waktu yang lama, ya. Kalau sebentar sih bisa aja ya. Sehingga benua inilah disebut dengan benua yang memiliki zona bebas. Zona bebas. Karena apa? Karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Jadi dia itu masih kosong dia. Untuk kondisi geografis kutub selatan ini lebih ekstrim dibandingkan dengan kutub utara atau Arktik, ya. Jadi wilayah kutub selatan ini cenderung hanya digunakan untuk bahan penelitian aja. Karena hanya beberapa hewan aja yang mampu untuk bertahan hidup di kutub Antartika atau di benua Antartika, ya. Contohnya adalah kalau nggak salah itu ada penguin ya, penguin. Karena dia itu memiliki tekstur bulu yang berlapis sehingga tahan terhadap dingin. Itu dia terkait dengan benua Antartika. Ini artinya apa? Khusus untuk benua Antartika itu tidak ada negara bagiannya di situ, nggak ada ya. Jadi tidak ada apakah ini termasuk bagian dari negara mana, itu nggak ada. Nanti kalau ada yang bertanya salah satu negara yang ada di benua Antartika itu berarti nanti nggak bisa dijelasin ya, karena nggak ada dia. Oke, berikutnya adalah kita bahas benua Eropa ya. Ada benua Eropa. Nah ini yang menarik, ada daratan yang sama dengan benua Asia ya. Jadi bergabung dia, seakan-akan tidak terpisahkan dia posisinya antara benua Eropa dengan benua Asia. Kalian bisa lihat di sini ya, di globe. Di sini ada Eropa, sementara di sini ada Asia. Ya. Di sini ada beberapa negara yang ternyata dia itu masih bergabung dalam dua benua, satu negara di sini antara. Kamu bisa lihat itu namanya negara yang ekstrateritorial. Ya. Ekstrateritorial artinya dia itu dalam satu negara itu wilayahnya mencakup dua benua dia. Ada wilayahnya di benua Asia dan juga benua Eropa. Negara mana itu? Rusia. Ya. Salah satunya adalah Rusia. Rusia itu lumayan luas itu wilayahnya ya. Selain itu ada nggak lagi? Turki, ya, Turki. Jadi selain Rusia ada juga Turki. Oke, berikutnya. Sampai di sini ada ditanyakan? Nah ini ya, perlu Bapak jelaskan di sini sedikit terkait dengan Eropa itu dibagi menjadi 4 wilayah bagian. Ya, ada Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat dan juga Eropa Selatan. Dan ini fakta uniknya ya, Eropa itu satu-satunya benua tanpa gurun. Jadi tidak ada gurun yang ada di benua Eropa. Sementara sebagian besar negara yang ada di Eropa itu berbatasan darat, itu merupakan perkumpulan dari Uni Eropa. Jadi Uni negara Uni ya. Uni berarti perkumpulan antara beberapa negara ya. Oke. Berikutnya nanti setelah kita bahas benua Eropa, ini ada benua yang terakhir yang belum kita bahas, yaitu benua apa kira-kira? Benua Australia, yes. Jadi Australia itu adalah benua terakhir. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Australia, itu
dulunya itu bukan benua deh. Ya. Tapi kalau lihat dari segi datarannya atau daratannya, Australia itu cukup luas dibandingkan dengan negara lain. Sehingga jika orang-orang itu menanyakan negara mana yang terluas di dunia, ya jawabannya adalah Australia. Kalau kita lihat dari segi luas wilayah negaranya. Tapi kalau dilihat dari segi luas wilayah benuanya, maka otomatis Australia itu menjadi salah satu benua terkecil dia. Terkecil. Karena kalau benua itu adalah gabungan beberapa negara. Sementara kalau Australia, kita tahu bahwa tidak ada gabungan dari beberapa negara. Tidak memiliki wilayah bagian ya maksudnya itu. Tetapi dia itu merupakan salah satu wilayah negara persemakmuran gitu ya. Persemakmuran dia. Terdiri dari 6 wilayah ya, 6 wilayah negara persemakmuran yang ada di Australia. Oke, jadi gitu dia terkait dengan benua-benua yang ada di dunia. Ada 6 benua yang ada di dunia ya. Sampai di sana kira-kira bisa dipahami? Bisa. Bisa. Jadi kalau Bapak minta kalian untuk menunjukkan di mana kalian berada, di benua mana kalian berada, di mana posisinya dalam peta, bisa nggak tuh? Bisa. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalau kita lihat tampilannya di dalam peta dunia ya, benua itu seakan-akan tampilannya seperti ini. Jadi kalau di dalam global tadi Bapak bawakan di sini kalian lebih realistis ya. Cuman nanti kalian mungkin agak kesusahan melihatnya. Kalau di sini misalnya Indonesia, Bapak putar begitu, posisinya di mana kali ya? Kamu bisa tunjukin nggak? Coba. Jadi di sini ya, Indonesia di sini. Ini bagian dari benua Asia. Oke. Nanti kalau Bapak minta satu orang misalnya Amerika Serikat adanya di mana? Amerika Serikat itu di mana? Oke, di benua apa ini? Hah? Ini Amerika Serikat, ini Amerika Utara. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat di global itu udah jelas sekali ya, deskripsi negara-negara sampai kota-kotanya udah ada di sini ya. Udah lebih lengkap. Di sini di petanya itu juga lengkap, cuman kecil-kecil ya tulisannya ya. Kecil. Karena itu dibuat dalam satu bidang data ya. Jadi ini terkait dengan benua. Kalau kita lihat Australia ya ada di sini di bagian bawah. Ini kecil sekali. Sementara di atasnya di utaranya itu ada Indonesia. Di sini ada Samudra India ya. Samudra India. Di sininya ada Pasifik. Nah, ini adalah merupakan kondisi atau letak geografis dari benua Asia dan Australia. Di sini juga begitu ya. Semua ada. Di situ ada letak geografis pada setiap negara ya. Oke. Lanjut sekarang, ada yang ditanya dulu sampai situ? Udah? Oke. Nah, sebelum Bapak bagikan tugas buat kalian kelompok, Bapak ingin lebih meningkatkan fokus kalian dengan meneriakkan kembali tepuk fokus. Ya, tepuk fokus, melihat, mendengar ya. Oke. Ya, kita mulai ya. Tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Oke, semoga bisa nambah semangat kalian ya. Tepuk fokusnya. Oke. Nah, sekarang lanjut kita bagi menjadi 3 kelompok. Di sini sudah ya. Jadi sudah ada laki perempuan. Bapak langsung bagikan tugasnya buat masing-masing kelompok ya. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan LKPD yang Bapak bagikan buat kalian ya. Ini ada, jadi kamu ini satu.
Selesaikan dulu yang pertama. Data saya kerjakan loh, kalian 15 menit ya. Ya. Oh, nanti kelompoknya nanti diisi aja sama. Nanti dibagikan tugas, jadi masing-masing yang sama ya tetap. Malina, nanti kan kamu disuruh menyebutkan berapa? 3. Ya, itu. Oh, jangan. Itu nanti cukup 1 pendapat alam ya, pendapat alam, kalau pendapat buatannya. Ya. Kelompok boleh. Oh, warnanya biar lebih gampang ya melihat. Iya, ini ada, ini kalau makanya dijadikan satu nanti sebenarnya ada biar bisa mengincar. Kamu nggak usah ngirukan dulu itu, tapi di sini kan udah ada kelompoknya. Aja dipakai. Kalau nanti nama dulu bisa lihat udah bisa. Iya. Dari mana? Bisa? Iya, waduh, kemana nih? Gimana itu? Berapa nanti bisa kan? Ya. Kalau totalnya
udah. Oke, ada yang sudah? Sedikit. Mungkin 2 menit. Wah, ini udah selesai ya. Ya. Kalau Oke, sudah ya. Jadi waktunya kalian sudah habis untuk mengerjakan. Ya, nanti Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok itu 1 orang aja ya. Kalau semua nanti ke depan itu terlalu banyak. Jadi Bapak minta perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Kita presentasikan. Silakan nanti untuk ketua kelompoknya maju 1 orang ya. Siapa yang sudah? Dari kelompok ini sudah ya? Oke, dari kelompoknya Jovana ya, Jovana. Yang lain tolong perhatikan. Nanti kalau ada yang misal kurang jelas atau nggak paham, kalian boleh bertanya ya. Jadi kita bicara sama-sama. Oke, kita mulai ini presentasi dari masing-masing kelompok. Mulai dari kelompoknya Jovana. Silakan, coba. Nanti yang lain tolong catat hal penting ya. Kalau ada yang penting silakan ditulis ya. Oke, silakan. Coba. Selamat pagi semua. Saya Jovana sebagai ketua kelompok dari kelompok 1. Anggota kelompok saya adalah Nita, Brian, Arika, Renan, Kire, dan Nero. Kami dari kelas 6B dan kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Nomor 1, Asia Tenggara, nama negaranya Indonesia, Malaysia, Filipina, ibu kotanya Jakarta, Kuala Lumpur, dan Manila. Kedua, Amerika Serikat, Venezuela, Brazil, ibu kotanya Washington DC, Caracas, Brasilia. Yang ketiga, Afrika, nama negaranya Afrika Tengah, Nigeria, Mesir, ibu kotanya Bangui, Lagos, dan Kairo. Keempat, Asia Timur, nama negaranya Jepang, China, Korea Selatan, ibu kotanya Tokyo, Tiongkok, dan Seoul. Nomor 5, Australia, nama negaranya adalah Australia, ibu kotanya Canberra. Nomor 6, Eropa, nama negaranya Italia, Jerman, Inggris, ibu kotanya Roma, Berlin, dan London. Untuk penampakan alamnya, di Asia ada Gunung Everest,
Di Afrika ada sungai Nil. Di Amerika ada sungai Amazon. Di Eropa ada danau Walkas. Di Australia White Rock. Dan satu lagi kami belum sempat menyelesaikannya. Terima kasih. Ada yang perlu ditanyakan? Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan di sini ada beberapa penampakan alam dan juga negara, 3 negara beserta ibu kotanya ya. Seperti yang Bapak jelaskan sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi kalian itu minimal lah mampu untuk menyebutkan 3 negara di setiap benua ya. Jadi Jovana beserta kawan-kawannya di sini sudah menjelaskan terkait dengan nama negara 3 di sini dan ibu kotanya ya. Jadi ini juga cukup cepat ya. Hasil pengerjaannya juga bagus. Jadi benua di sini ada Asia, di sini ada penampakan alam yang populer ya. Jadi yang terkenal Gunung Everest. Gunung Everest itu tepatnya di Asia di bagian mana itu? Jo? Di Nepal. Di Nepal ya. Jadi wilayahnya dekat Tibet. Sementara di sini ada di Afrika itu yang dikenal Bapak tadi udah sebutin ada Sungai Nil yang merupakan salah satu sungai terpanjangnya. Sementara di Amerika ada juga Sungai Amazon ya. Oke, yang lain nanti kalian bisa dituliskan di buku kalian terkait dengan penampakan alam dan juga beberapa ibu kota dari negara-negara di benua. Oke, tepuk tangan dulu buat Jovana. Silakan kembali duduknya. Oke, berikutnya adalah dari kelompok 2. Silakan perwakilannya dari siapa? Aileen. Silakan Aileen. Selamat pagi teman-teman, saya Aileen dari kelompok 2 yang beranggota Jesslyn, Tika, Devin, Yuti, Teladana, Danes, dan Bung Bagus, kelas 6B. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang benua. 1. Asia Tenggara. Nama negaranya yaitu Malaysia, Thailand, Indonesia. Ibu kotanya Kuala Lumpur, Bangkok, dan Jakarta. 2. Amerika. Nama negaranya Brazil, Argentina, Amerika Serikat. Ibu kotanya Brasilia, San dan Washington DC. 3. Afrika. Nama negaranya Afrika Selatan. Ibu kotanya Cape Town. 4. Asia Timur. Nama negaranya Korea Selatan, China, Jepang. Ibu kotanya Seoul, Beijing, dan Tokyo. 5. Australia. Nama negaranya Australia. Ibu kotanya New South Wales. 6. Eropa. Nama negaranya Prancis, Inggris, dan Rusia. Ibu kotanya Paris, London, Moskow. Dan yang kedua tentang penampakan alam yang populernya. Nomor 1. Benua Asia. Penampakan alam populernya Gunung Fuji. 2. Afrika. Penampakan alam populernya Sungai Nil. 3. Amerika. Penampakan alam populernya Sungai Amazon. 4. Eropa. Penampakan alam populernya Danau Laut Kaspia. Karena di dua benua kami belum saja. Oke. Udah? Ada yang ditanyakan dulu? Udah ya. Jadi ini rata-rata adalah penampakan dari penampakan alam yang populer ya. Kalau di Asia itu ada Gunung Fuji. Itu di negara mana? Jepang.
Jepang ya. Jadi itu populer itu. Kalau Afrika ini udah ada Sungai Nil, Eropa juga ada Danau Kaspia ya, Danau Kaspia. Nah ini cukup menarik, walaupun belum sepenuhnya ya, kurang lagi sedikit. Sementara untuk nama-nama negara dan ibu kotanya, Bapak cek di sini Asia Tenggara ada Malaysia, Kuala Lumpur, Indonesia, Jakarta, terus Thailand, ada Bangkok. Ya, oke. Di sini untuk negara, nah ini untuk Australia. Australia itu ibu kotanya adalah ini aja yang perlu diperbaiki sedikit ya. Jadi ada Canberra ya. Ini negara bagiannya. Oke, yang lain ini udah benar semuanya ya. Jadi itu. Untuk kelompok 2, Bapak rasa ini juga sudah bagus dan optimal dalam mengerjakan LKPD ini. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, untuk yang terakhir itu ada di kelompok 3. Siapa yang mau beri? Yuan. Ya, silakan Yuan. Selamat pagi semuanya. Saya perwakilan kelompok 3 yang beranggotakan Rata, Danen, Danis, Lili, dan lain kelas 6B ingin membuka satu percakapan. Yang pertama ada nama benua Asia Tenggara. Nama negaranya Indonesia, Malaysia, Thailand. Ibu kotanya Jakarta, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Yang kedua ada benua Amerika. Nama negaranya ada Amerika Serikat, Brazil, dan Prancis. Ibu kotanya Washington DC, Brasilia, dan Paris. Yang nomor 3 ada Afrika. Nama negaranya ada Nigeria, Angola, dan Kenya. Ibu kotanya Abuja, Luanda, dan Nairobi. Yang keempat ada Asia Timur. Nama negaranya Korea Selatan, Tiongkok, Jepang. Ibu kotanya Seoul, Beijing, dan Tokyo. Yang kelima ada Australia. Nama negaranya Australia dan ibu kotanya Canberra. Yang keenam ada Eropa. Nama negaranya Italia, Belanda, dan Jerman. Ibu kotanya Roma, Amsterdam, dan Berlin. Yang kedua, saya akan menunjukkan hasil kerja untuk penampakan alam yang ada di benua. Yang pertama ada benua Asia, Danau Toba. Yang kedua ada benua Amerika, Sungai Amazon. Yang ketiga benua Afrika, Gurun Sahara. Yang keempat benua Antartika tidak ada. Yang kelima benua Eropa, Pelabuhan Tasilat. Yang keenam benua Australia, Danau Erie. Oke. Ya. Jadi ini sudah lengkap semua ya. Cuma satu yang di benua Antartika ya. Oke, kalau di benua Antartika itu kebanyakan penampakan alamnya berupa gunung ya, bukan es, gunung es, glacier ya. Tapi itu juga tidak kalah menarik sebenarnya, sehingga banyak wisatawan yang biasanya datang ke benua Antartika itu menggunakan kapal pesiarnya. Oke, sementara yang lain ini udah bagus ya. Gurun Sahara itu adalah salah satu penampakan alam yang ada di benua Afrika. Sementara di sini untuk ibu kota negara beberapa di sini udah benar ya, udah lengkap. Ya, oke. Jadi untuk kelompok 3 itu udah bagus kinerjanya. Ada yang ditanyakan dulu? Enggak. Oke. Berarti kalian lebih banyak lagi membaca informasi terkait dengan nama-nama negara. Nanti Bapak akan kasihkan kalian juga dia. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Oke, itu tadi terkait dengan presentasi teman-teman kalian, yaitu semuanya untuk kelas ini. Jadi per kelompok ada 3 kelompok sudah mempresentasikan materi terkait dengan negara dan benua ya. Jadi negara-negara yang ada di benua, Bapak ambil sampelnya 3 negara saja. Oke, sampai di situ penyampaian materinya. Mungkin nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh kalian bertanya dulu.
Udah jelas seperti itu ya? Udah. Nah, nanti Bapak untuk mengetahui kemampuan kalian mungkin dalam penerimaan materi, nanti akan Bapak minta kalian untuk mengerjakan asesmen mandiri ya. Tapi sebelum itu biar semangat, biar ngantuk, kita lakukan SPG lagi sekali, yaitu dengan meneriakkan tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Nah, oke. Masih ingat kalian itu? Enggak? Oke, kita mulai. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, mendengarkan. Masih banyak yang lupa ya. Ya oke, nggak apa-apa. Biar kalian nggak ngantuk. Kita lanjut nih biar semangat ya untuk menjawab asesmen. Jadi Bapak harapkan kalian mengerjakan dengan baik sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Oke, untuk bukunya. Nah. Ternyata waktu itu nggak ada komentarnya. Kasih orang ketemu. Enggak, nama panggilan aja. Oke. Ya, siapa? Lagi? Udah semua dapat ya? Udah. Selesai? Luar biasa. Selesai. Ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Apa kalau sudah bawa aja sini. Sudah. Per kelompok aja biar gampang ya. Ambil per kelompok bagian sini. Nanti kalian tetap di tempat duduknya karena akan ada refleksi nanti ya.
Oke. Tolong perhatikan dulu semuanya ya. Bagi yang belum, lagi berapa orang? Ya, kalau belum aja. Fokus aja. Oke anak-anak, ini hasil dari penjelasan Bapak kali ini ya terkait dengan materi benua. Jadi seberapa jauh pemahaman kalian, Bapak bisa lihat juga dari asesmen yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Bapak mau minta satu orang perwakilan dari kalian untuk ke depan membuat sebuah kesimpulan dari materi yang kita pelajari, yang sudah kita bahas hari ini. Siapa yang mau coba? Ardika deh, Ardika ya. Ardika, coba ya. Nah, ke depan dong. Biar lebih seru. Oke. Gak apa-apa. Apa yang bisa kalian tangkap terkait dengan materi yang sudah kita bahas, garis besarnya aja. Oke, silakan Ardika. Yang lain tolong perhatikan. Kesimpulan saya adalah benua adalah daratan yang sangat luas. Setiap benua memiliki fakta uniknya masing-masing dan kehidupannya masing-masing. Itu aja. Oke, tepuk tangan buat Ardika. Satu lagi ada yang mau? Ada? Kalau enggak kita simpulin bersama aja. Ya. Simpulin bersama aja. Terkait dengan materi yang sudah kita bahas kali ini ya. Sebentar. Di sini kita sebenarnya sudah membahas dua hal penting ya dalam pembahasan materi tentang benua ya. Jadi kita lihat hal apa yang menarik yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini ya. Tentu kita udah membahas itu tentang benua ya. Jadi kalian tadi melalui penilaian juga sudah Bapak tanyakan terkait apa itu benua ya. Jadi benua itu adalah wilayah daratan yang sangat luas. Itulah benua ya. Sementara di dunia ini itu ada 6 benua ya. 6 benua. Yaitu ada benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, benua Antartika, dan juga benua Australia. Dan setiap benua itu memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari karakteristik geografis dan juga ada fakta unik atau fakta menarik pada setiap benua ya. Nah ini terkait dengan refleksi, pemahaman dan juga penyimpulan materi terkait dengan benua ya yang sudah kita bahas hari ini. Oke, satu hal lagi dalam kesimpulan ini bisa ditarik bahwa dari ke-6 benua itu, di mana benua Asia merupakan benua yang paling besar, sementara benua yang paling kecil itu adalah benua Australia ya. Terus ada juga fakta unik menarik lainnya, yaitu terkait dengan keberadaan negara di mana salah satunya itu adalah Rusia.
yang merupakan negara ekstrakontinental. Artinya dia itu memiliki dua wilayah negara di dalam dua benua ya. Satu wilayah negara dalam dua benua, yaitu benua Asia dan juga Amerika. Oke, itu dia kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Dan di sini juga Bapak mau kalian itu melakukan sedikit refleksi terkait dengan penilaian diri sendiri kalian ya, diri sendiri maupun dengan penilaian teman-temannya. Oke, ini dia untuk form refleksi kalian. Silakan kalian nanti seperti kontennya di checklist yang sesuai. Ya. Sudah. Ya, nama lengkap boleh, nama singkat boleh. Ya, udah. Lagi kalian di sini semua ya. Ini udah penilaian tentang sebaya. Penilaian apa? Ya, nanti sekalian ke sini. Iya. Gak apa-apa. Secara umum juga. Ya, tapi nggak boleh terjadi satu. Jadi kalian silakan isi sesuai dengan apa yang kalian amati ya. Kalau temannya itu juga nanti kalian silakan isi. Sudah? Sudah. Dia sudah bawa semua. Sudah.
Oke, udah semuanya ya, udah. Udah. Nah, sekarang perhatikan lagi ya, Nanda ya. Nanti setelah Bapak akhiri pembelajaran ini, Bapak harapkan di rumah kalian itu kembali untuk membuat clipping. Nah, ini clipping itu sebenarnya salah satu yang nanti bisa kalian cari bahannya di internet. Selanjutnya kalian itu bisa masukkan ke dalam fakta-fakta unik dan menarik terkait juga nanti Bapak bagi beberapa kelompok nanti ya. Sebenarnya tugas ini tinggal dilanjutkan aja. Kalian itu mau nempelkan nanti fakta uniknya seperti apa, di benua apa ya. Nanti per kelompok itu beda-beda nanti ya. Oh, ini benua Asia, ini benua Eropa dan seterusnya ya. Nanti itu kalian mencari fakta unik di setiap benua yang ada di dunia ya. Dilengkapi dengan foto, kalian print, terus nanti diisilah keterangan di mana itu, terus fakta uniknya apa gitu ya. Bisa dikerjakan itu ya? Oke, nanti itu sebagai tugas kalian di rumah. Nah, ada yang ditanyakan dulu? Sudah ya? Oke, kalau sudah, karena kita tadi sebelum belajar mengawali dengan doa, sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi Bapak langsung aja pimpin doa. Ini sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masingnya. Oke, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Oke, jadi sekian pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dan dilanjuti nanti untuk tugas di rumah ya. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang. Oke. Berdiri, beri salam. Selamat